teman-teman media baik banget sama saya di PN. Thank you. Iya Pak, ready? Oke, siap. Siap semua. Ya, siang teman-teman media. Saya hari ini di sini di kantor Ombudsman bersama penasihat hukum saya, Pak Ari, Pak Gito, dan Mas Zaid, untuk menghadap pada pejabat Ombudsman yang terkait ya berwenang soal laporan kami melaporkan auditor BPKP. Ya. Ya, bagi saya ini penting sekali ya, karena saya dari bidang keuangan, jadi sangat mengilhami, sangat mendalami betapa pentingnya itu audit. Ya, jadi sekali standar audit itu merosot, apalagi kacau, ya sulit sekali untuk bisa berbisnis, ya bisa menjaga fungsi pasar uang dan pasar modal yang baik ya. Jadi bagi saya ini sebuah isu yang sangat-sangat penting ya, auditor dan ini apalagi internal auditnya pemerintah ya. Jadi kami tidak ada niat personal ya, ataupun niat selain upaya pembenahan dan apa yang bisa kita bantu untuk perbaikan. Rasanya dari persidangan sangat jelas bahwa ini sangat butuh evaluasi. Ya, jadi jangan sampai kita lakukan yang namanya pembiaran. Ya, tidak bisa kita biarkan. Ya, ini layak kita angkat dan layak kita sisihkan waktu dan tenaga ya untuk bekerja sama dengan pengawas atau lembaga yang berwenang dan memang sesuai ya untuk melakukan evaluasi terhadap dalam hal ini ya Ombudsman terhadap BPKP. Hari ini menindaklanjuti laporan yang kemarin itu ya? Betul, jadi kan penasihat hukum saya sudah mendaftarkan laporan kami dan hari ini kami menindaklanjuti dan sama seperti halnya kemarin di Komisi Yudisial saya mengajukan permohonan ke penasihat hukum saya agar saya sendiri bisa hadir langsung ya, saya pribadi bisa hadir untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pribadi saya terhadap persoalan ini. Pak, dengan kewenangan yang di Ombudsman itu ternyata mengoreksi sejak awal konstruksi Ini kan fokus khusus proses audit BPKP terhadap hitungan kerugian negara yang dituduhkan dalam perkara saya. Ya. Jadi harus diakui kan kemarin dalam persidangan sudah ada kemajuan. Ya. Majelis Hakim membatalkan tuduhan kerugian negara 370 miliar ya, kira-kira. Dari tadinya kerugian negara yang dituduhkan 578 miliar menjadi 194 miliar. Gitu ya. Tapi sekali lagi sebagai orang yang berkarir di bidang keuangan, pernah di bidang kebijakan, saya yakin sekali bahwa tidak ada kerugian negara. Ya. Dan di samping hasil akhir daripada audit ya, yang sangat penting kan prosesnya. Ya, kita bisa memaafkan kalau ada hasil yang keliru, kalau prosesnya baik. Ya, kalau prosesnya baik, profesional, ya, dijalankan dengan tepat, ya, sesuai standar-standar yang layak. Ya. Kalaupun auditnya keliru, kita bisa bisa mengerti. Ya. Tapi kalau prosesnya kacau balau, ya, apalagi nanti hasilnya juga kacau. Itu saya kira sebagai profesional tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Ya. Sekali lagi tidak ada sentimen, emosi apapun. Ya. Justru 100% punya niat konstruktif, positif. Ya. Saya tetap mengapresiasi, ya, saya sangat berterima kasih atas langkah yang diambil oleh Presiden dan DPR ya, terkait abolisi saya. Dan saya berharap bahwa tindakan kami, tim penasihat hukum dan saya bisa dilihat
sebagai upaya konstruktif ya, sebagai upaya konstruktif. Pak, ini untuk 9 pihak swasta itu masih terus berlanjut Pak sidangnya di Tipikor. Kalau menurut Bapak dengan Bapak ke KY kemudian ke Ombudsman, apakah itu masih layak untuk dilanjutkan atau enggak Pak? Pak, itu rasanya belum waktunya untuk saya mengkomentari ya. Eloknya, etikanya, kan saya mau beri ruang dulu ya, kepada pemerintah, kepada pejabat yang terkait ya untuk mengkomentari hal itu pada saat ini ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, semangat semuanya. Sahabat tadi Pak. Terima kasih. Ini Pak. Oh, yang mana ya? Yang sama Pak Anies. Oh, live TikTok, live TikTok. Bukan punya mie. Hadap sini Pak Tom. Hadap sini, nah biar bagus.